Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Ferna Anis dalam serial Bincang Keuangan. Dan pada kali ini kita akan bicarain soal akuntansi. Buat kalian yang belum subscribe YouTube-nya BPKK Banda Aceh, silakan subscribe dan jangan lupa juga follow Instagram-nya BPKK Banda Aceh @keuangan_BNA. Dan buat kamu yang mau tahu soal episode pertama, kita bicara soal aset dan bagaimana Kota Banda Aceh dalam mengelola asetnya. Kamu bisa cek video sebelumnya, link ada di bawah. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan Ibu Dewi Sinta Reza, Kabid Akuntansi dan Pelaporan. Selamat datang Ibu. Iya. Hari ini kita bicara soal akuntansi yang sesuatu yang sebenarnya menurut saya itu agak jelimet ya. Jelimet ya, untuk orang awam gitu ya. Iya, dan sebenarnya tim akuntansi itu ngapain aja sih Bu? Apa sih tugasnya? Sebenarnya kalau bicara soal akuntansi bukan suatu hal yang ngejelimet ya. Akuntansi ini sebenarnya suatu ilmu dalam bidang ekonomi yang sebenarnya sangat diminati oleh banyak-banyak mahasiswa ya, ingin masuk ke fakultas akuntansi, jurusan akuntansi gitu. Nah, sebenarnya akuntansi ini mungkin saya jelasin akuntansinya dulu ya sebelum tupoksi dari bidang akuntansinya. Akuntansi itu sebenarnya suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengidentifikasikan data, kemudian kita mengelompokkan data-data dan kita pilah-pilah data-data itu, baik itu pendapatan maupun pengeluaran di bidang keuangan sehingga menjadikan sebuah laporan. Seperti itu ya. Jadi tugas tupoksi di bidang akuntansi itu sebenarnya kalau kita lihat cukup satu aja, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban. Nah, dalam hidup kita pasti dimintai pertanggungjawaban dong nanti sama Allah harus bertanggung jawab ya. Nah, begitu juga dengan pengelolaan keuangan gitu. Yang kita kelola adalah uang rakyat, uang masyarakat. Tentu saja kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, tugas kami di akuntansi adalah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh. Dalam menyusunnya sebenarnya tidak sulit karena kita ada aturan-aturan yang jelas tentang itu. Aturan terakhir adalah PP 71 tahun 2010 di mana akuntansi akrual digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh gitu ya. Nah, tugas kita juga dibantu oleh sistem. Jadi sebenarnya tidak sulit karena kita dibantu oleh sistem sehingga nanti kita hanya mengkonsolidasikan. Mengkonsolidasikan itu adalah menggabungkan ya, menggabungkan. Jadi tugas bidang akuntansi di BPKK ini menggabungkan atau mengkonsolidasikan seluruh laporan-laporan keuangan SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjadi laporan keuangan Pemko Banda Aceh, termasuk 2 laporan BUMD-nya, kemudian 2 BLUT-nya, laporan dana desanya, dan juga laporan belanja operasional sekolah ya, biaya operasional sekolah juga kita konsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan yang transparan, akuntabel gitu ya. Itu yang diharapkan memang. Kalau dipikir-pikir pusing, stres nggak sih Kak jadi kabid anggaran, kabid akuntansi? Ya? Iya. Sebenarnya saya belum lama sih jadi kabid akuntansi, tapi sudah menjadi staf di bidang akuntansi itu dari pertama menjadi pegawai negeri. Wow. Jadi cukup lama ya, hampir 12 tahun bekerja di bidang akuntansi dan akhirnya menjadi kabid akuntansi. Jadi sebenarnya kalau kita menyukai pekerjaan kita, kadang-kadang orang sering bilang the right man on the right place gitu ya. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, memang basicnya akuntansi gitu kalau kakak ya. Jadi kita nggak akan merasa terbebani gitu, malah kita enjoy gitu. Kalau kita senang sama suatu pekerjaan, pasti otomatis all in lah gitu ya. Maksudnya kita serius gitu, nggak akan bosen gitu ya. Tapi mungkin kalau saya ditempatkan di bidang lain yang harus ke lapangan dan sebagainya, mungkin malah jadi problem buat saya. Kalau saya malah kalau disuruh ke lapangan yang senangnya Kak. Oh gitu. Nah, kita kembali ke topik Kak. Untuk laporan keuangan yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya ininya? Laporan keuangan yang ideal ya. Kalau laporan keuangan pemerintah kota yang ideal tentu saja yang harus sesuai dengan peraturannya ya. Jadi kalau tadi seperti saya bilang PP 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintahan. Di situ jelas laporannya seperti apa, ada 7 laporan yang dihasilkan. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan ekuitas, laporan operasional ada 7 dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Itu jelas sebenarnya. Tapi yang ideal seperti itu kan harus ada apa ya,
Seperti pertama misalnya tepat waktu. Ya, laporan keuangan itu harus tepat waktu. Kenapa sih harus tepat waktu? Karena memang kalau misalnya nih, laporan keuangan semesteran bulan 6, tapi dihasilkannya bulan 9, nggak butuh lagi dong laporannya, ya kan? Betul. Nah, jadi makanya laporan keuangan itu harus tepat waktu gitu ya. Itu satu yang pertama. Nah, yang kedua juga mungkin nggak cuma tepat waktu aja, tapi laporannya tidak dipertanggungjawabkan gitu. Hasilnya salah semua gitu, data-datanya salah semua, tapi tepat waktu. Nggak bagus juga, nggak ideal juga gitu ya. Jadi pertama tepat waktu, kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan, dan juga yang ketiga mungkin transparan ya. Transparan dalam arti ya kita menyajikan laporan sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Jujur maksudnya gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan laporannya, misalnya oh kita punya aset berapa gitu ya. Oh kita punya cash kita berapa. Jadi kita harus ya transparan, kita ungkapkan semuanya gitu. Dan yang terakhir, laporan keuangan itu tentu saja harus bisa bermanfaat bagi yang menggunakannya gitu ya. Sebuah laporan, misal kita bikin sebuah laporan, tapi yang baca juga nggak bermanfaat bagi dia gitu, nggak bisa menghasilkan informasi apapun gitu ya. Saya rasa itu juga bukan laporan keuangan yang ideal ya. Jadi mungkin 4 faktor itu cukuplah untuk dikatakan laporan keuangan itu ideal. Jadi tepat waktu, terus dapat dipertanggungjawabkan, kemudian transparan juga, dan bermanfaat bagi penggunanya. Nah, ketika 4 faktor itu sudah terpenuhi, maka sebuah laporan keuangan itu bisa dikatakan sebagai laporan keuangan yang ideal. Ya, gitu. Mungkin itu yang paling minim ya. Dan Banda Aceh kan seperti yang kita tahu sudah memperoleh WTP selama 13 tahun berturut-turut. Itu berarti 13 tahun berturut-turut. Laporan keuangan Banda Aceh itu dianggap ideal atau gimana sih? Apa sih itu WTP Kak sebenarnya? WTP itu jadi seperti yang kita sebutkan pertama tadi, kan laporan keuangan tuh harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka amanat undang-undang itu pihak BPK RI itulah yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan lah ya, audit terhadap laporan keuangan kita gitu. Mereka yang diberi wewenang untuk melihat atau memeriksa lah seperti itu. Jadi mereka punya tiga nilai ya terhadap laporan keuangan, yaitu WTP seperti yang udah kita dapat. WTP itu wajar tanpa pengecualian atau unqualified, berarti dia wajar sebenarnya, nggak perfect gitu ya, bukan laporan keuangan yang perfect tapi dia wajar gitu. Nah yang kedua wajar dengan pengecualian. Jadi laporannya wajar tapi ada pengecualian mungkin di hal apa gitu. Misalnya mungkin ada asetnya mungkin bermasalah, ada yang di tangan pihak ketiga atau seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga ada disclaimer. Nah, disclaimer itu adalah bagi pemerintah daerah yang tidak memberikan data yang cukup. Jadi pihak BPK ini mereka tidak memberikan pendapat gitu, karena data yang diberikan tidak cukup, laporan keuangannya tidak jelas. Jadi ya bahasanya sebenarnya itu termasuk halus ya, disclaimer gitu ya. Bukan buruk, bukan jelek gitu ya laporan, tapi disclaimer, mereka nggak ngasih pendapat lah gitu. Itu kalau misalnya laporan keuangannya itu disclaimer, itu apa harus dibikin lagi laporan keuangan selanjutnya atau diperbaiki atau gimana itu? Apa ada? Mungkin kalau laporan keuangan itu ya diperbaikinya tahun depan mungkin ya, atau apa sih yang membuat mereka disclaimer misalnya, ya diperbaikinya tahun depan, nggak ada lagi kesempatan kedua itu nggak ada gitu ya, laporan keuangan diperbaiki berarti tahun depan. Makanya kita totalitas untuk laporan keuangan ini buat sesempurna mungkin lah, karena memang kalau mereka udah ngasih pendapat disclaimer atau WDP yang nggak bisa lagi diganti seperti itu. Begitu. Untuk WTP-nya sendiri itu mengindikasikan apa sih Kak sebenarnya WTP? WTP ya. Nah jadi kan pemerintah daerah juga, terutama Pak Wali ya, wali kota itu kan kita mengelola keuangan masyarakat ya, keuangan daerah Kota Banda Aceh, keuangan rakyat lah kita bilang. Amanah dari rakyat ya, gitu, ini kan bukan uang kita kelola. Nah, jadi kalau seandainya yang memeriksanya itu memberikan opini terbaik, berarti kan rakyat percaya bahwa wali kota telah mengelola keuangannya dengan baik, dengan sesuai aturan. Nah, sebenarnya nggak sulit sih. Auditor itu hanya melihat 4 hal ya. Yang pertama, kita punya laporan itu sesuai nggak sih dengan PP 71, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kalau udah sesuai, oke gitu. Nah yang kedua, laporan keuangan kita ini kita ikut aturan nggak sih?
dengan peraturan perundang-undangan ada yang nggak kita Yang saling laksanakan, bertabrakan mungkin. itu kita harus sesuai dengan peraturan. Dan yang ketiga, dilihat sistem pengendalian internnya. Bukan cuma inspektorat ya untuk pengendalian intern, tapi juga seluruh kepala dinas itu kan ada pengendalian intern mereka. Dilihat apakah baik pengendalian internnya, dan terakhir adalah pengungkapan yang cukup. Jadi sebenarnya pihak BPK ini ingin melihat kita, niat baik kita, apabila ada mungkin beberapa kesalahan, ada beberapa yang harus diperbaiki, kita ungkapkan di laporan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, kita ungkapkan semua di situ. Jadi kalau pengungkapan kita cukup, mereka menganggap kita tuh transparan, dan akhirnya ya kita punya laporan keuangan WTP gitu. Nah, Kak Sinta sendiri sebagai Kabid Akuntansi nih, punya kiat-kiat khusus nggak nih untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian itu? Kiat-kiat khusus ya. Sebenarnya kalau mempertahankan WTP itu dia bukan cuma tugasnya akuntansi kita bilang ya, karena menyusun laporannya akuntansi. Tapi sebenarnya yang membuat WTP itu adalah kebijakan dari pimpinan ya. Iya. Kalau pimpinan seperti pimpinan kita yang punya keinginan untuk pengelolaan keuangan yang baik gitu ya, memang amanah gitu ya, tentu saja bawahan-bawahannya bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi mungkin komitmen dari pimpinan dulu. Nah, ketika pimpinan udah komitmen, maka kepala dinas semua ngikut gitu kan, ngikut, jadi keuangannya baik, tepat waktu, dan bla 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 semua gitu ya. Akuntansinya gampang. Sebenarnya hanya menyusun laporan keuangan yang memang semua SKP dia dikonsolidasi memang sudah baik gitu. Cuma udah pastilah ada dari semua SKPD ada beberapa yang mungkin yang harus dibina lagi, yang harus mendapat perhatian kita yang lebih khusus lah ya. Berarti pada intinya itu kerja sama tim yang paling diutamakan di situ ya? Iya benar, bukan cuma akuntansi tapi dari anggarannya juga, anggarannya tepat waktu, perbendaharaannya juga tutup kasnya tepat waktu, kemudian di pendataan, penagihan di bidang-bidang yang lain untuk PAD juga gitu, semuanya tuh seperti apa ya, satu pohon yang saling menguatkan gitu. Jadi kalau akuntansi itu cuma tinggal nyusun laporannya aja. Cuma kalau memang mereka sudah baik, tentu kita lebih gampang nyusun laporannya gitu ya. Oke, mungkin Kak Sinta punya harapan untuk ke depan supaya yang pertama mempermudah kerja tim akuntansi, dan yang selanjutnya mungkin ya Banda Aceh mudah-mudahan tahun depan dapat WTP lagi, terus di tahun-tahun selanjutnya juga dapat WTP lagi. Mungkin ada harapan dan mungkin ada pesan-pesan atau trik yang ingin disampaikan kepada SKPD dalam wilayah Kota Banda Aceh? Harapan pasti ada lah, semua orang pasti punya harapan ya. Sebenarnya harapan kalau khusus untuk akuntansi, harapannya bisa menciptakan laporan yang lebih cepat sebenarnya. Lebih cepat tapi juga tepat, nggak berarti cepat tapi nggak tepat gitu. Nah, harapannya tentu SKPD dalam memberikan laporan ke kita gitu, ketika kita konsolidasi mereka juga lebih cepat seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini SIPD ya kan terus berbenah gitu ya, mudah-mudahan kita bisa menyusun laporan keuangan itu lebih cepat dan tepat, itu saja mungkin ya. Kemudian pihak SKPD mungkin keuangan SKPD-nya mungkin ya, mungkin lebih aktif, lebih mau tahu dengan aturan-aturan yang baru, tidak hanya menerima dari kita. Memang kita akuntansi ini kan ada fungsi pembinaan, tapi mungkin dengan mereka mungkin suka mencari, membaca, lebih senang membaca, mencari juga, ini bisa membantu lah. Lebih proaktif kali ya? Ya benar, jadi nggak dari kita aja gitu ya, dari mereka juga mungkin mau tahu lah tentang akuntansi ini. Mungkin bisa tercapai lebih cepat, dan tahun depan mungkin bisa, mudah-mudahan bisa kita raih lagi ya. Oke, itu tadi Bincang Keuangan edisi kedua, dan kita sudah bicara banyak sama Ibu Dewi Sinta Reza soal akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan bagi kamu jangan lupa subscribe YouTube-nya BPK Banda Aceh dan follow Instagram-nya @keuangan_BNA. Sekian untuk edisi pada hari ini, sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Saya Agus Fernandes, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.